Ya, Oke, bentar Mas ya. Andi kasih aku babak ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru penggerak. Selamat sore para adik-adikku yang SMA, SMK maupun anak-anak SMA. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini sehat selalu ya. Dan stay home aja di rumah, jangan kemana-mana dan stay tune terus di Kota Raja Channel. Dan hari ini edisi 9 April 2020 hari Kamis, Indah bersama para pemateri yang hebat-hebat dan luar biasa pastinya. Sebelum Indah menyapa, Indah juga akan memberitahu kepada adik-adik sekalian, Indah akan menemani kalian semua hari ini 90 menit ke depan. Makanya stay tune dan ini khusus bagi anak-anak kelas 11. Baik, Indah akan menyapa dulu pemateri kita yang luar biasa. Selamat sore, Dr. Haji Hashim, MPDS. Selamat sore, Pak Hashim. Selamat sore, baik Pak. Selamat sore rekan-rekan guru penggerak. Oke, siap. Selamat sore, moderator kita pada sore hari ini, Pak Arif Setiawan, MPD. Oke, selamat sore semuanya, pemirsa live streaming ini. Dan selamat sore Ibu Ranam. Selamat sore semuanya. Oke, baik. Di edisi kali ini materi kita adalah tentang wawasan seni. Nah, apa sih wawasan seni? Seni itu kan banyak sekali ya. Ada seni rupa, seni lukis, seni budaya dan lain-lain. Nanti kita akan kupas tuntas hari ini bersama narasumber kita. Sebelum itu saya akan menyerahkannya langsung ke moderator kita pada sore hari ini. Silakan Pak Aris. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para bapak ibu guru, para siswa yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan ini secara langsung. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang menarik kita pada kesempatan sore ini, yaitu mengenai wawasan seni, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa. Beliau boleh dikatakan sebagai pakarnya seni ini untuk di Kota Raja, di daerah kita tercinta. Baik, sekilas saya perkenalkan tentang beliau, pemateri kita, yaitu Dr. Haji Hashim MPD. Ya. Beliau lahir di Pasuruan 2 Agustus 1972. Saat ini beliau boleh dikatakan merupakan praktisi pendidikan seni, penulis, konsultan, penelitian dan olah data, sekaligus aktivis literasi. Dan terkait dengan pekerjaannya, beliau saat ini merupakan seorang pendidik atau guru di SMA Negeri 2 Tenggarong. Apa aja kiprah beliau yang berhubungan atau bersentuhan langsung dengan seni? Di sini saya mengupas sedikit latar belakang pendidikan beliau. Beliau merupakan alumni S1 Pendidikan Seni Rupa IKIP Malang tahun 1997. Kemudian menyelesaikan S2-nya di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan IKIP Yogyakarta tahun 2003. Dan yang terakhir, beliau menyelesaikan pendidikan program doktoralnya di manajemen Unmul tahun 2017. Terkait dengan karya-karya beliau, tentunya kita sudah tidak asing lagi, banyak sekali buku yang sudah dituliskan. Di sini yang berhubungan dengan seni itu banyak, saya sebutkan diantaranya Pendidikan Seni Budaya di SMA, implementasi dan evaluasinya, ini pernah terbit di tahun 2018. Ada juga yang berhubungan dengan seni sastra, misalnya novel Bilakah Kau Kembali, yang ini juga pernah terbit di tahun 2018. Ada juga terkait dengan seni Jatung Utang sebagai penggiring tari hudok pada masyarakat suku Dayak dan lain sebagainya. Kurang lebih beliau sudah menuliskan sekitar 15 buku yang semuanya bermanfaat dalam
dunia pendidikan dan juga dunia seni. Ya, mungkin itu sebagai perkenalan awal kita dengan beliau. Mari kita sama-sama simak materi yang akan beliau sampaikan, dan tentunya harapannya nanti bisa mengundang diskusi untuk kita semuanya terkait dengan materi yang telah beliau nanti sampaikan. Pada Dr. Hasyim MPD, 30 menit ke depan waktu saya serahkan. Silakan Pak Hasyim. Oke, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru penggerak Badan Kegiatan Negara. Selamat sore pada anak-anakku kalian kelas 11 SMA dimanapun Anda berada. Mungkin Bapak untuk hadir di sini di Selasar ini untuk memberikan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran kita, yakni seni budaya. Sebenarnya untuk mengetahui tentang seni perlu dikaji lebih jauh gitu, karena sebenarnya kehadiran seni dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang baru, tapi tidak banyak orang yang mengetahui apa sebenarnya manfaat seni hadir dalam dunia pendidikan. Karena itu kita mulai telusuri secara lebih terdahulu. Yang perlu diketahui bahwa sebenarnya seni itu pada awalnya adalah bagian dari pengetahuan dan filsafat. Jadi awalnya seni itu menjadi bagian dari filsafat matematika. Kemudian melepaskan diri menjadi pengetahuan dengan membentuk dasar filsafat sendiri, yang filsafat estetika, namanya filsafat keindahan. Pengertian tertua tentang seni dikemukakan oleh filsuf ternama, yakni Plato, yang tapi kemudian pemikirannya ini lebih populer dibesarkan oleh muridnya, yakni Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa seni itu sebenarnya adalah bentuk, ini perlu digarisbawahi pernyataan Aristoteles ini, seni itu adalah bentuk, artinya ada fisik ya, bentuk yang pengungkapan dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Dan seni itu adalah tiruan alam. Pendapat ini masyhur hingga sampai saat ini, artinya penganutnya juga banyak di awal-awal perkembangannya, juga di awal perkembangannya filsafat estetika ini, bahkan sampai dengan saat ini. Nanti kita bisa telusuri teori Aristoteles lebih dikenal dengan filsafat mimesis, artinya tiruan. Secara sederhana beliau menyatakan bahwa seni itu sebenarnya adalah tiruan alam, itu sederhananya. Dalam perkembangan selanjutnya ada juga filsuf yang memberikan definisi yang hampir sama dengan Aristoteles, tapi lebih pada pengembangan yang lebih luas lagi. Beliau adalah Alexander Humboldt. Beliau menyatakan bahwa seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan positif, menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Nah, ini seni dalam konteks itu tidak lagi filsafat murni, keturunannya, kemanfaatannya di masyarakat begitu. Jadi dua pendapat ini pernah populer di zamannya, bahkan sampai sekarang pun masih banyak pengikutnya itu. Berikutnya kita akan melihat pendapat tentang seni yang lebih ke subjektif gitu. Beliau adalah Leo Tolstoy. Beliau menyatakan bahwa seni adalah ungkapan perasaan kita yang disampaikan kepada orang lain agar mereka merasakan apa yang dirasakan. Jadi kalau Aristoteles tadi lebih ke fisik, kemudian Alexander lebih pada konteks kemasyarakatan, karena konteks sosialnya begitu. Leo Tolstoy ini lebih halus lagi, lebih ke individu lagi. Jadi ada unsur perasaannya, begitu kira-kira. Tentu kita juga akan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya pandangan tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh-tokoh seni kita tentang definisi seni itu sendiri. Gitu. Yang paling fenomenal itu adalah Presiden RI pertama, Soekarno. Soekarno menyatakan seni itu secara lugas dan sangat jelas sekali. Seni adalah
keindahan. Ini keindahan kata bukan. Walaupun kemudian kekuatan dalam kajian sudah buku pernyataan Soekarno yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak pakai indah itu adalah seni gitu. Tetapi patut kita jempol karena beliau ini samping memang istilahnya proklamator di tokoh politik, beliau juga seorang yang pastinya mengagumi dunia seni, mengagumi karya-karya seni dan seterusnya, termasuk penghargaannya terhadap seniman di masa hidup beliau. Lalu bagaimana menurut pakar pendidikan kita seni dalam konteks pendidikan? Saya coba akan lihat pendapat Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyatakan seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indahnya, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Nah, pendapat ini lebih mengacu ke pendapat Leo Tolstoy, jadi artinya lebih pada aspek kehalusan budi, begitu, kepekaan perasaan, kemudian dan nilai-nilai estetika. Dari 4 pendapat itu secara garis besar sebenarnya kita bisa menyimpulkan apa sebenarnya definisi seni itu. Jadi dari keempat pernyataan itu anak-anak bisa kita tarik benang merah untuk kita berikan makna termudah pemahamannya dalam pembelajaran. Dari keempat pernyataan itu kita bisa menyimpulkan definisi seni sebagai hasil karya cipta, rasa, karsa manusia yang bersifat indah. Mendapat komponen dan itu dengan sifatnya. Jadi yang perlu harus garis bawahi dari kesederhanaan yang hasil karya artinya mengandung makna bahwa seni itu berbentuk, memiliki wujud, kemudian berupa fisik, nampak secara kasat mata, nah karya ya. Kemudian yang kedua, cipta. Dalam definisi seni itu ada makna cipta, artinya mengandung makna menemukan, membuat, bisa memajukan sehingga menjadi sesuatu yang baru. Jadi ada unsur kreativitas di sana. Next, kemudian karsa mengandung makna adanya kehendak atau kemauan. Artinya bahwa orang berkarya seni, berapresiasi seni itu ada unsur kesengajaan. Jadi ada unsur kesengajaan dari pelakunya. Kemudian rasa ini punya mengandung makna cara pengungkapannya itu mengandung aspek kehalusan. Jadi melibatkan kepekaan hati nurani, kejernihan berpikir, dan budi halus. Yang terakhir adalah indah. Indah ini mengandung makna elok, boleh, elegan, menyenangkan, mengagumkan, memuaskan, dan hal-hal lain yang dianggap baik oleh manusia. Sampai di sini masih jelas, Pak Riz? Oke, jelas. Oke. Ya, mungkin bisa dilanjut. Oke. Berikutnya anak-anak, dari urian yang panjang itu kita sebenarnya bisa mengambil 2 benang merah esensi karya seni maksud saya ya, bukan karya seni rupa, lebih kita karya. Jadi esensi yang pertama adalah karya seni itu berupa karya cipta karsa manusia. Artinya ada unsur kesengajaan tadi ya. Kemudian yang kedua bersifat keindahan. Jadi ini biar anak-anak tidak terlalu sulit menyimpulkannya begitu. Jadi untuk bisa disebut sebuah objek sebagai karya seni itu harus memenuhi 2 esensi itu. Yang pertama adalah karya manusia, jadi dipakai oleh manusia. Yang kedua bersifat keindahan. Ya ada unsur di kehalusan rasa, kepekaan, estetis dan tulisnya. Atau dalam bahasa yang sederhana itu ada acuan standarnya. Jadi kalau bisa disebut indah itu apa? Ya filsafatnya ya filsafat estetika itu, tapi kita menyebutnya di sini standar acuan atau ukuran. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Itu misalkan ada ukuran keseimbangan, full protection, ukuran balancing dan sejenisnya begitu. Nah, dari kedua benang merah itu kita bisa menemukan intisari dari seni itu sebenarnya adalah kreativitas dan ekspresi. Di karya cipta karsa manusia itu sebenarnya kita sebut sebagai kreativitas. Ya boleh mencipta, menemukan itu sebagai hal yang baru. Dan kemudian
keindahan ini yang kemudian merangsang seseorang untuk berekspresi, artinya mendorong seseorang untuk berekspresi, untuk mewujudkan eksistensinya, jadi untuk menunjukkan karakter keindahannya. Gitu. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, Pak Aris, masih jelas Pak Aris? Ya, sepertinya dilanjutkan dulu Pak Dokter. Jadi kita tuntaskan penyampaian materi, baru di situ nanti kita selingi dari mungkin kalau ada pertanyaan dari pemirsa ataupun dari Bapak Ibu guru ataupun dari siswa nanti yang menyimak. Nah, jadi kita lanjutkan aja dulu. Karena ini kan di tampilan itu yang kelihatan cuma Bu Santi aja dengan Pak Aris, yang lain sudah tidak kelihatan. Dia takutnya ada trouble atau apa-apa saya. Baik, kita lanjutkan. Ada rekan-rekan guru penggerak Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena keindahan itu menyangkut perasaan, menyangkut kepekaan estetis seseorang, kemudian timbullah dua pemahaman yang melahirkan teori keindahan. Teori itu yang pertama adalah teori keindahan objektif, artinya para penganut paham ini berpendapat bahwa keindahan itu sebenarnya adalah sifat dasar benda. Artinya begini, jika kita melihat sebuah karya seni begitu kita paparkan ke khalayak ramai, ke masyarakat, kita katakan ini indah atau tidak, pendapat orang pasti akan pecah. Yang pada satu sisi akan berkata karya seni itu indah, sementara sisi yang lain pasti akan mengatakan tidak indah. Nah, teori yang kedua, teori keindahan subjektif. Para penganut paham ini berpendapat bahwa keindahan itu bergantung pada pemahaman dan kepekaan estetis setiap individu. Nah, ini memang agak sulit pemahamannya, tapi di penjelasan berikutnya nanti akan saya sertai dengan contoh-contoh. Jadi kalau yang pertama itu melihat keindahan sebagai sifat dasar benda, kemudian yang kelompok yang kedua menyatakan bahwa keindahan itu sesuatu yang subjektif, artinya sangat relatif sekali. Kita ambil contoh misalkan begini, di gambar berikutnya, next Pak Aris, ya, di cincinnya. Oke. Kalau saya oke sih. Nah, betul, terima kasih. Jadi kalau saya tampilkan gambar ini, apa yang ada yang ada dalam benak Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian tentang nilai keindahan. Nah, ibu-ibu pasti akan berkata, oh cantiknya, indah, menarik, dan sejenis. Tapi bapak barangkali, biasa aja itu. Hanya sebuah lempengan emas yang kemudian dipasang intan, gitu saja. Tapi dari sinilah kita bisa dapat memperoleh pemahaman tentang teori keindahan objektif itu. Artinya begini, tanpa kita beri label kata indah, nilai keindahan itu sudah melekat pada cincin itu. Sekarang kalau tidak misalkan kita tutup gini, kita tutup misalkan itu gambar cincin itu kita tutup, tidak kelihatan kan bentuknya kan, tapi nilai keindahannya tidak hilang. Nah begitu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, gambar bangunan itu. Kalau kita tanyakan kepada khalayak, apa pendapat saudara tentang nilai keindahan pada karya ini, pada objek ini, pasti akan berkata mereka, oh bagus, indah, klasik, sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan minat saya. Tapi pada mereka yang tidak suka pasti akan berkata, itu biasa saja itu, saya lebih suka ke minimalis. Nah di situ teori keindahan subjektif muncul. Artinya pendapat seseorang tentang objek itu sangat bergantung pada pemahaman, nilai-nilai estetis, dan pengalaman kesenian yang dialami. Nah, tapi dua-duanya bisa termasuk kategori karya seni atau bukan? Begini menelusurinya. Kita coba mulai gambar yang pertama, namanya cincin. Karya seni atau bukan kalau berdasarkan penjelasan saya yang pertama tadi. Nah, ini menarik Pak Dokter. Ya. Jadi saya juga melihat gambar ini tertarik untuk mungkin menggali. Jadi antara cincin, kemudian bangunan, kira-kira kalau ini dikorelasikan dengan seni itu di mana titik temunya ini? Mungkin bisa diuraikan juga sekaligus. Itu kan saya lakukan untuk agar anak-anakku dapat pemahaman jauh ke sana begitu. Kita lihat begini misalkan ya, kita tidak
memberi nilai keindahan pada cincin ini misalkan, oh enggak ada nilainya, itu biasa saja. Tapi nilai itu tidak hilang sebenarnya karena melekat dalam sebuah benda itu, melekat pada cincin itu. Begitu pula pada bangunan tadi. Nah, begitu pula pada bangunan ini. Jadi sekalipun orang berkata jelek, sifat itu tidak berubah. Sifat itu tidak berubah, artinya melekat pada itu. Karena apa tadi? Yang pertama menyatakan bahwa keindahan itu sebagai sifat benda. Yang kedua, keindahan sebagai pemahaman, bergantung pada pemahaman individu secara subjektif terhadap pengalaman estetisnya. Nah, sekarang kita akan kaitkan lagi dengan penjelasan di awal. Pak, kalau begitu gambar satu itu kira-kira karya seni atau bukan? Nah, itu pertanyaan. Namanya, objeknya, bentuknya adalah cincin. Karya seni atau bukan? Kalau berdasarkan definisi tadi, karya seni atau bukan? Iya. Ya. Karena dia adalah Kan indah. Kayaknya unsur-unsur seni itu kelihatannya ada gitu, Pak. Kalau dari uraian dan Bapak tadi, unsur seni itu kayaknya masuk semua itu. Gimana, Pak? karena kreasi manusia, begitu. Ada nilai keindahan, ada. Apakah dia bersifat objektif maupun objektif. Begitu pula pada gambar yang kedua. Nama objeknya bangunan. Maka ya itu kayak Romawi kuno itu. Kemudian pertanyaannya karya seni atau bukan karya seni? Karena dia diciptakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, disebut karya seni karena memenuhi unsur subjektif keindahan tadi. Jadi orang-orang pada masa lampau, pada masanya itu pernah bergaya bangunan seperti ini adalah bangunan nilai bangunan tertinggi, kira-kira begitu. Jadi pada masa itu. Tapi kalau sekarang kan bergeser, kemudian orang menjadi pada bentuk rumah yang minimalis. Karena apa? Pemahaman terhadap nilai keindahan bergantung pada pengalaman seseorang dalam bergeraknya. Gitu. Sekarang kita lanjut siapa Aris ya? Nah, ini kita bayangkan Pemandangan ini, Pak. Pemandangan yang luar biasa ini. Ini kayak apa nih? ya berikutnya ke yang gambar pemandangan Pak Aris, next Aris ya. Nah, sebelumnya Pak Aris, yang sebelumnya Pak Aris. Sebelumnya. Ya, yang sebelumnya lagi sekali. Ya. Nah, Setelah ini kan? kita membayangkan next. Kita membayangkan hadir di suasana itu di sebuah sore warem, kandang kambing gitu ya. Sebelumnya Pak Aris. Di kandang kambing sebelumnya itu kan sudahnya. Sebelumnya lagi. Hanya ini. Ini aja tadi. Kali lagi. Habis itu. Ada pemandangan. Ya ini. Pemandangan Pak. Pemandangan. Ini yang ini. Nah ini Pak Aris. Pak Aris ini keburu ke cewek terus ya. Nah, kita bayangkan begini Pak Aris ya, kita datang di sebuah sore, di sebuah senja begini, ke kandang kambing, hamparan rumput yang luas. Kira-kira apa yang ada dalam perasaan anak-anakku? Apa yang ada dalam benak anak-anakku? Ya, amazing lah. Amazing, indah, luar biasa. Ya, tenang, kenapa lagi kalau ada pasangannya yang masa-masa jatuh cinta begitu ya. Indah. Mengandung unsur keindahan ini. Tapi kemudian pertanyaannya menjadi berbalik, apakah ini termasuk karya seni? Apakah pemandangan yang kita masuk? Kalau ini lukisan, mungkin bisa masuk karya seni kan, Pak Dr. Iya, Jadi kalau lukisan orang, bisa. Saya nyatakan tadi kan ini misalkan kita real sesungguhnya kita hadir di situ merasakan suasana itu. Ala-ala lukisan Van Gogh ya. Karya seninya atau bukan kira-kira ini Bu Indah? Ya. Berdasarkan pemahaman yang ke depan tadi. Bagaimana anak-anakku? Karya seni atau bukan? Kita hadir di suasana ini padang rumput di bawah pohon itu menikmati senja tenggelam sampai kemudian ada kandang kambingnya begitu. Misalkan kita hadir ke dalamnya suasananya ya. Tadi unsur yang pertama terpenuhi, apa yang Anda rasakan indah kata Pak Aris. Amazing. Ya. Kemudian Ya. damai. Ketenangan. Terus kemudian yang kedua, maka saya menjadi berbalik bertanya ini apa namanya? Ini karya seni atau bukan Pak Aris kalau kita hadir di situ Ya, merasakan? kalau saya katakan ya
seni sih kalau dalam pandangan saya, tapi mungkin kalau dalam ini ya bisa saja keliru pendapat saya. Kita kan nggak memiliki Ya, gimana, Pak Dokter? mulai keterkaitan dengan pernyataan yang di awal tadi. Kalau kita hadir sini dengan ini pandangan seperti ini bukan termasuk karya seni. Nah, itu Ya, alasannya ya, apa? ya. Loh, penuh yang ada nilai-nilai keindahan, tapi ada satu unsur yang tidak dipenuhi. Apa itu? Apa itu? Yang itu adalah bukan karya cipta manusia. Ya. Nah, jadi kita naik ke atas bukit, kemudian naik ke atas gunung, mendaki gunung, atau duduk di tepi-tepian, damai, tenang, suasana alam, dapat keindahan, tapi bukan karya Aristoteles tadi. Jadi kalau ada keindahan yang sudah merupakan tiruan alam, nah itu baru ciptaan manusia. Dikatakan seni, Pak ya. Ya, berikutnya. Jadi maaf Pak Dokter, saya tanyakan dulu. Jadi kalau ini secara natural memang ada, berarti ini bukan dikatakan sebagai karya seni, karena ini kan ciptaan Tuhan. Tapi kalau ini merupakan sebuah lukisan, maka dikatakan karya seni, gitu kan? Boleh. Sekarang kita ke next, contoh berikutnya Pak Aris. Ya. Gambar cewek nih. Nah, sampai ini. Nah, gambar 3 ini, nama objeknya ini foto. Karya seni atau bukan? Nah, ini. Nah, Bagaimana? Bapak Ibu, ada anak-anakku semuanya, ada yang bisa bantu jawab ini seni kah bukan ini? Nah, seni atau bukan ini kira-kira anak-anak? Seni. Foto, ya? Seni. Seni. Alasannya? Dibuat ciptaan manusia. Sesuatu keindahan. Ya mungkin ada Alasannya lagi apa ya? yang memberikan argumen. Itu seni Pak itu menurut saya. Ya, kira-kira apa alasannya Bu? Yang silakan yang mungkin tadi menyatakan seni foto ini. Ini kan Yang bisa jawab ini hadiahnya. Jawab ini hadiahnya. sip. Dengan mengkaitkan pertanyaan saya, yang berkaitan pernyataan saya di depan tadi. Gambar objek foto ini kan atau bukan? Ya, silakan ini Bu Rana mau ngasih argumen dulu. Silakan Bu. Ya. Menurut saya ini adalah karya seni karena memang untuk mendapatkan gambar, ya, untuk mendapatkan gambar atau foto yang bagus itu kita perlu teknik, Pak, perlu teknik. Misalnya ini bagian sisi sebelah sini ini kan terang, sementara yang di sebelah sana itu gelap. Kemudian wajah orang yang difoto itu harus di setting sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi foto ini adalah karya seni menurut saya begitu. Alasannya berkaitan dengan pernyataan teori yang sebelum-sebelumnya, penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini hasil karya manusia. Ya. Yang pertama, Hasil karya kedua, manusia. Jadi terpenuhi unsur-unsurnya yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasim di awal gitu. Ya, Berarti mengandung keindahan, mengandung unsur keindahan. Kan yang jawab tadi. Ya. Oke, silakan Pak Hasim mungkin 5 menit lagi diuraikan lagi. Nanti sambil ada pertanyaan-pertanyaan ini yang saya bacakan. Nanti Oke, sekarang lanjut bab 2 ya, Aris ya. Ya. Wawasan kedua di pemahaman tentang cabang-cabang seni. Pada dasarnya seni itu dibagi ke dalam beberapa cabang. Walaupun dalam perkembangannya banyak orang, banyak pakar, banyak ahli yang menyatakan sebenarnya seni tidak bisa dibatasi seperti itu. Tetapi sebagai praktisi pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa biar tidak terlalu luas, seni itu dibagi dalam 5 cabang begini. Yang pertama adalah seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni sastra. Dan yang terakhir ini adalah seni kontemporer, orang yang biasanya menyebut seni instalasi. Jadi sebuah cabang seni yang tidak dibatasi oleh pengertian cabang-cabang itu. Lanjutnya anak-anakku, lalu apa Pak sebenarnya yang dimaksud dengan seni tari itu? Untuk menjawabnya sebenarnya sederhana, kita bisa menelusuri dari media yang digunakan dalam berekspresi. Jadi kalau seni tari adalah cabang seni yang menggunakan media gerak, perhatikan. Seni tari adalah cabang seni yang menggunakan media gerak sebagai
lanjut. Nah, Yang kemudian akapela itu? yang berikutnya, bagaimana dengan Nah, saya potong dulu Pak Hasim. Untuk seni musik ini misalnya yang full dari vokal manusia itu, yang akapela apakah termasuk ke kategori seni musik ini atau gimana? ya, itu kan suara toh. Jadi suara itu ada dari suara manusia, ada dari suara alat musik. Gitu, ya. Berarti masuk kategori seni juga Pak ya? Iya, termasuk seni musik ya Mas ya. Seni musik akapela itu walaupun menurut jadi apapun tiruannya dia kan suara sebenarnya ya, suara manusia. Ya. Berikutnya ke cabang seni ya, cabang seni rupa. Jadi cabang seni yang menggunakan media rupa. Jadi, rupa itu kalau orang tuh raimu bahasanya bahasa Jawa gitu ya, rupa atau sik, bentuk berarti fisik, kemudian wujud, jadi objek benda sebagai media ekspresi. Lalu kalau seni teater, apa kira-kira medianya? Panggung. Lampu. Media kan tidak Atau selalu apa ini? panggung teater. Ya, cabang ini yang menggunakan langsung atau cerita sebagai media ekspresinya. Jadi apakah itu berbentuk drama, kemudian elegi dan seterusnya, itu sebenarnya media yang digunakan untuk ekspresi itu adalah cerita. Misalkan kayak Maria Mercedes itu cerita tentang gadis yang telantar, kemudian Romeo dan Juliet ceritanya tentang asmara, bawang merah, bawang putih dan seterusnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah seni sastra. Seni sastra ini adalah karya seni yang menggunakan media tulis. Media tulis sebagai ekspresinya. Puisi, cerpen, novel, mantra, puisi, cerpen itu cerita pendek, kalau cerita pendek sama aja ya. Novel, mantra, gurindam, pantun dan seterusnya. Masuk sastra Pak ya. Sekarang kita ke fungsi seni. Oke. Fungsi seni ini sebenarnya berkaitan dengan penciptaan karya seni ditinjau dari tujuan dan kemanfaatannya. Sebenarnya secara garis besar ini hanya ada dua, yakni fungsi seni secara individual, jadi karya seni yang diciptakan hanya untuk kepentingan pemuasan hasrat ekspresi individu penciptanya. Jadi orang lain tidak pernah diperhatikan. Yang penting ini adalah karya saya berekspresi dengan cara seperti ini. Itu fungsi seni secara individual. Dalam bahasa seni disebut sebagai seni murni atau fine art. Yang berikutnya adalah seni sosial, artinya di luar penciptaan karya seni individual itu adalah seni yang ditujukan untuk kehidupan sosial. Itu kita sebut sebagai fungsi sosial seni, dari kepentingan sosial atau masyarakat dalam arti itu. Nah, dan ini adalah beberapa contoh fungsi karya seni secara sosial. Itu barangkali Pak Aris yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut diskusi aja. Ya, terima kasih Pak Dr. Hasim yang tadi sudah menguraikan dan sekaligus memberikan pada kita wawasan terkait dengan seni. Beliau juga sudah menjelaskan pada kita, memberikan gambaran tentang jenis-jenis seni dan lain sebagainya. Baik, ini Pak Hasim ada beberapa pertanyaan yang masuk yang mungkin nanti kami minta penjelasan dari Pak Hasim. Ya, ini Pak Hasim ada setidaknya 3 pertanyaan di awal ini dari mungkin murid-muridnya Bu Santi nih yang bertanya nih lewat Bu Santi. Yang pertama, apakah nilai keindahan karya seni bertentangan dengan nilai keagamaan? Wah, ini kayaknya mengaitkan seni dengan agama. Nah, dari mana ini? Jadi pertanyaannya sungguh menarik. Ini mungkin nanti bisa dijabarkan lebih panjang lebar oleh Hasim. Jadi pertanyaan pertama, apakah nilai keindahan karya seni bertentangan dengan nilai keagamaan? Karena memang sampai saat ini kita kadang melihat antara agama dan seni ini dua hal yang saling dipertentangkan. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini bisa dijawab dulu Pak Hasim, silakan. Oke, baik kan anakku, pertanyaan yang menarik tadi. Jadi memang ada kesalahpahaman bahwa seni itu seakan-akan begitu ya selalu berbenturan dengan nilai-nilai agama. Tapi di awal
di awal pernyataan itu kan saya berkata bahwa seni itu sebenarnya mengandung dengan hal-hal baik. Seni itu berkaitan dengan hal-hal baik. Jadi yang pertama yang dikemukakan oleh seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan sifat indah. Di depan tadi saya mengatakan keindahan itu mengandung makna elok, elegan, menyenangkan, memuaskan, damai, tenang, dan hal-hal yang dianggap baik. Jadi sebenarnya, mohon maaf ini, tidak ada dalam pengertian agama itu juga yang menyatakan bahwa seni itu menafikan seni gitu ya. Jadi kalau mohon maaf ini dalam agama-agama samawi, kita sebut saja misalkan agama Kristen, seni itu bahkan memegang peranan penting. Jadi di awal-awal kelahiran agama Kristen itu untuk menyampaikan ajaran itu tidak dengan tulis, tidak dengan tulisan, tidak dengan khotbah, karena lapisan masyarakat itu kan beragam gitu ya. Mereka menggambarkannya dalam lukisan-lukisan di dinding-dinding gereja. Sambungan terakhir, belas kabar, kelahiran Adam, terusirnya Adam dari surga, kemudian kisah Adam dan Hawa digambarkan begitu indah. Jadi sebenarnya tidak ada begitu, tidak ada. Kalau saya secara pribadi itu baik sebagai praktisi maupun sebagai pemerhati seni itu tidak ada sebenarnya yang dipertentangkan pada sisi yang mana sebenarnya. Jadi kalau memang ada yang menyatakan bahwa seni itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, saya pikir tidak semua seni bertentangan, ada nilai positifnya juga. Dan kalau kita mencari istilahnya hitam putihnya begitu ya, hitam putihnya itu memang sangat susah begitu. Sekarang kita ambil contoh kepada masyarakat Islam, mohon maaf. Jadi misalkan kalau kita melihat Ka'bah itu adalah puncak sebenarnya. Orang tidak melihat hanya besar untuk bangunan itu saja, bangunan besar, tetapi ada nilai-nilainya itu. Mengapa Hijri Ismail itu dibuat melengkung? Padahal kalau dia bagian dari Ka'bah harusnya kan persegi juga begitu. Belum lagi kalau kita lihat, mohon maaf ini, ukiran-ukiran di kiswahnya itu, ya, jadi kaligrafi yang indah tidak sebenarnya. Tapi memang ada, mohon maaf ini, masyarakat yang sebenarnya katakanlah saya tidak tahu apakah ingin mengaco atau bagaimana pemikirannya gitu, dan dipandang dari sudut pandang yang berbeda, kemudian menjadi seakan-akan seni dengan agama itu bertentangan. Tidak juga, apalagi kalau dalam agama Islam itu, mohon maaf, membaca Quran itu ada aturannya, seperti halnya orang berkarya seni juga. Jadi ada acuan standarnya begitu. Jadi untuk bisa membaca indah, tilawah secara indah, itu ada tajwidnya. Kalau melewati indah menjadi banyak untuk dengar, itu kira-kira. Ya. Jadi okay. Kalau kemudian ini Pak Sim, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini masih dari Man lewat Bu Santi. Beliau menanyakan juga apakah cara berpikir seniman itu juga sama dengan cara berpikir seorang filsuf, karena tadi di awal kan memang dijelaskan tentang pendapat-pendapat tentang seni itu justru keluar dari para filsuf. Yang ketiga ini masih dari Man, kita tuntaskan pertanyaan yang dari Man. Yang ketiga, apakah seni selaras dengan keteraturan atau justru sebaliknya seni itu tidak teratur seperti itu? Silakan Pak Dokter. Yang kedua tadi pertanyaannya tadi, Mas Aris, pertanyaan yang kedua tadi, apakah seni itu selaras dengan keteraturan atau justru ketidakteraturan? Oke, yang kedua tadi, apakah seniman itu sama dengan filsuf? Jadi sebenarnya di awal-awal perkembangan seni di zaman itu, aktivitas seni itu sebenarnya adalah aktivitas berkarya filsuf, para pemikir. Contoh sederhananya begini aja, misalkan ya, Plato, Aristoteles, kemudian Leonardo da Vinci, itu sebenarnya mencipta karya itu bagian dari proses berpikir.
proses berpikir filsafat gitu, proses berpikir filsafat. Kemudian yang kedua bisa kita lihat contoh begini. Beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan kasus corona ini, Gus Mus menciptakan karya dari manfaat atau berkat dari corona ini. Jadi Gus Mus mengatakan bahwa sebenarnya ibadah ritual itu rapuh, berkumpul dan sejenisnya itu. Jadi sekarang kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, pada Sang Pencipta itu melalui pemahaman hati kita dengan merenung, menyendiri, tidak lagi dengan proses ritual, karena ritual menurut Gusmu itu rapuh. Jadi itu sebenarnya pemikiran yang sebenarnya sederhana pernyataannya, tapi maknanya sangat dalam menurut saya. Jadi ada pernyataan apakah laras, bisa jadi ya, karena sebenarnya saya katakan tadi pada filsuf itu berkarya seni atau karena berekspresi itu adalah bagian dari pemahaman terhadap pengetahuan filsafatnya, pemikiran filsafatnya. Yang ketiga, seni berkaitan dengan keteraturan, tidak juga, karena kalau kita berbicara tentang seni itu unsur-unsurnya banyak. Boleh jadi memang seni kalau berdasarkan aturannya, kata saya tataan yang pertama tadi, ada standar yang diaturkan itu memang iya masuk itu begitu. Sama dengan kalau kita menggambar kaligrafi yang berkembang, mohon maaf ya, ini dalam perkembangan di masa sebelum era tahun 2000-an, kaligrafi itu adalah kaligrafi yang geometris. Tapi sekarang enggak lagi, sudah yang menjadi juara itu justru yang istilah dalam bahasa seni itu pemencilan. Ada orang yang nyeleneh sedikit. Misalkan Allahu Akbar tidak selalu digambarkan misalkan persegi keseimbangan kiri kanan, dengan bentuk yang lebih agak luas dan dinamis gitu. Kira-kira begitu. Sama dengan orang menyanyikan lagu, jadi kadang nada itu harus sama, tetapi kadang memang harus ditinggikan satu nada atau diturunkan satu nada. Kira-kira begitu Pak Aris. Jadi dua-duanya boleh. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter dari Pak Wito. Apakah misalnya pemandangan itu supaya bisa dikatakan sebagai seni itu gimana batasan-batasannya tadi? Tadi kan beliau mungkin melihatnya pemandangan itu sebagai natural ciptaan Tuhan, kemudian ada juga pemandangan yang merupakan lukisan. Nah, kira-kira membedakannya supaya ini merupakan pemandangan ya seni, ini yang bukan bisa direview lagi. Baru kan ikan tempe kan jadi dua syarat itu harus terpenuhi. Yang pertama karya cipta manusia, yang kedua bercita rasa keindahan. Sudah itu saja. Jadi kalau pemandangan itu kan nilai cita rasanya ada, tetapi dia bukan ciptaan manusia. Nah, kita harus merubahnya menjadi ciptaan manusia. Boleh dengan difoto, boleh dengan digambar, boleh dengan dipotret. Nah, hasilnya itu kemudian menjadi karya seni namanya begitu. Oke. Di esensi. Oke. Di esensi ya. Nah, di esensi. Oke, ini ada pertanyaan dari siswa saya ini lewat saya. Dari Elwakulu sama Elwakulu, ada siswa saya yang nanyakan, Pak, kalau saat ini yang kita pelajari, misalnya ada seni rupa, ada seni karya, itu membuat kreasi-kreasi dari bahan bekas, supaya itu bisa dikatakan sebagai seni yang sesungguhnya itu seperti apa? Karena kan bahan-bahan yang dibuat, yang dijadikan untuk membuat karya seni itu juga merupakan bahan-bahan dikatakan limbah dan sebagainya. Itu gimana Pak Dokter? Jadi walaupun belum sampai ke sana ya, kita harus membedakan bahwa antara seni, pemahaman seni secara konsep begitu, dengan seni secara praktis. Jadi kalau dalam konteks seperti yang saya utarakan tadi, tapi dalam konteksnya, nah saya tidak tahu apakah ini pemahaman yang berbeda. Orang sering menyebut itu tadi karena tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa memberikan definisi, sehingga hal-hal tertentu yang sebenarnya bukan kaitan dari seni disebut kemudian menjadi karya seni gitu ya. Jadi seni agak berbeda sebenarnya dengan prakarya. Seninya agak berbeda dengan prakarya. Kalau seni itu esensinya dua tadi Pak. Karya cipta manusia
Kemudian sifat dasarnya adalah kreativitas dan ekspresinya. Kalau prakarya itu acuannya bukan, memang ada nilai-nilai sentuhan, nilai-nilai keindahan, tetapi ini sebenarnya adalah skill, keterampilan, Pak. Karena itu sebagai prakarya. Nah, sebagai prakarya. Jadi memang berbeda Pak ya, antara yang tadi sudah ini kerajinan begitu lah ya. Nah, kerajinan. Kemudian karena memang mohon maaf ini saya tidak bermaksud merendahkan, tapi para pengambil kebijakan pada bidang pendidikan itu mengabaikan pemaknaan ini. Kemudian mata pelajaran seni itu juga menjadi berganti-ganti, Pak. Ada seni budaya, padahal seni dengan budaya itu sebenarnya seni itu di dalam budaya sebenarnya begitu kan. Kemudian di tahun yang lalu itu kemudian lagi ada seni dan prakarya gitu. Jadi ada pergeseran, beberapa pergeseran. Bahasa Indonesia kan enggak, mulai dari dulu bahasa Indonesia saja. Bahkan bahasa Indonesia itu sekarang mohon maaf ngambil dari salah satu tentang seni, yakni ini ada lagi pertanyaan Pak Dokter dari siswa SMK 1 Tenggarong. Ini ada yang menanyakan apakah ada yang bisa membimbing siswa dalam bidang seni lukis dan kaligrafi, les ataupun privat misalnya. Wah, ini malah nanyakan, jangan-jangan Pak Dokter ini bisa buka privat juga. Nah, silakan Pak Dokter ditanggapi. Karena saya memang sejak awal istilahnya memang ingin bahwa pendidikan seni ini juga dikenal masyarakat luas begitu dalam perkembangan selanjutnya. Jadi anak-anak siswa SMK bisa berkelompok kemudian mengajukan ke sekolahnya, ke saya untuk membina, untuk membantu membimbing melukis, berkarya seni lukis. SMK 1 jauh kan dekat dengan SMK 2 ya Pak ya? Oh iya. Ya, SMK itu. SMK 1 ya? Kalau SMK privat 1 itu kayaknya enggak bisa Pak. Oh gitu. Iya. Kalau itu kan intinya mohon maaf ini istilah orang itu botol kemudian diguyur dengan satu ember, jadi lebih banyak tangannya. Tapi kalau pasukan itu kan satu ember kemudian dibagi dalam satu kelas ya. Jadi saling mengisi. Iya. Ya. Baik, ini kita lanjutkan sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini kita sapa dulu teman-teman guru penggerak yang sudah membersamai kita. Pak Dokter, ini ada Bu Dewi Retno Budiartati, ada Bu Santi Agustina dari MAN, ada Bu Ranam dari Tenggarong Seberang, dan tidak ketinggalan juga ini ada Pak Suparno SMK 1, ada juga Pak Vito SMA 2, dan beberapa guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita lanjutkan Pak Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari teman guru, dari guru Loakulu ini yang menanyakan, Pak, coba ditanyakan ke Pak Hasim, apakah karya seni lukis itu bisa dilakukan oleh semua orang? Apakah setiap gambar yang dilukis oleh seseorang itu bisa dikatakan sebagai karya seni? Karena kan kadang gambar ada yang hasilnya baik, ada yang biasa, ada yang jelek gitu. Nah, apakah dibatasi juga lukisan itu sebagai karya seni? Terima kasih. Ya, jawabannya sebenarnya begini. Jadi tadi saya berkata bahwa itu yang pertama, karya cipta manusia memiliki nilai keindahan. Kedua, keindahan objektif. Karya lukis itu kan selalu harus bagus Pak. Selalu harus bagus. Ada yang jelek juga dipamerkan orang. Kita kembali ke fungsi seni tadi. Fungsi seni yang pertama itu adalah seni murni. Saya sebagai seorang seniman berkarya hanya untuk kepentingan ekspresi saya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat, saya bisa menggambar ini. Saya menggambar tidak selalu dengan cat, tidak selalu dengan hitam, gitu. Boleh. Dan kalau kita, mohon maaf ini, kalau kita sering melihat pameran itu kan tidak selalu karya-karya yang baik yang dipamerkan. Karena sebenarnya bukan untuk mencari siapa yang paling indah, siapa yang paling bagus, tidak. Pameran itu kan bagian dari ekspresi. Jadi itu jangan khawatir guru-guru 20, walaupun
punya karya jangan dilihat apapun karyanya, pokoknya bawain saya untuk kita pameran bersama guru-guru. Begitu Pak Aris. Oke. Sip. Nah, ini kita lanjut lagi Pak ya. Jadi ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Santi masih. Mungkin ini kaitannya dengan siswanya. Jadi bagaimana sekarang menurut pandangan Pak Hasyim sebagai orang yang meneliti seni, terutama guru-guru seni di Kutai Kartanegara khususnya, apakah sudah memahami tentang seni itu sendiri? Karena sejauh ini dari informasi yang didapatkan, guru-guru yang mengajar seni ini justru memang bukan berlatar sebagai sarjana seni. Silakan Pak Hasyim, mungkin kaitannya dengan penelitian Bapak. Jadi pertanyaan Pak Aris berkaitan dengan pertanyaan itu, Pak Aris tentu tahu disertasi saya tentang apa? Tentang evaluasi ya, evaluasi pembelajaran, kalau tidak salah ya. Evaluasi pembelajaran seni. Sebenarnya hasil penelitian tentang pembelajaran seni di SMA. Jadi saya menemukan di sana bahwa sebagian besar guru-guru yang mengajar pendidikan seni di SMA itu justru tidak berlatar belakang pendidikan seni. Nah itu ya. Nah, karena itu kemudian saya meneliti itu, kemudian ketemu di sana fungsinya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pemda. Ternyata ketika saya cobakan, kemudian SMA sudah pindah ke provinsi. Jadi kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak yang bertanya tentang itu, bisa dibaca di buku saya itu Pak Aris. Ya, panjang lebar. Jadi kalau boleh ini Pak, kita pengen mendengar langsung mungkin dari Bapak kesimpulannya terkait dengan para pendidik di khususnya jenjang SMA ataupun SMK. Kira-kira sebenarnya berapa persen sih Pak yang memang punya latar belakang seni, yang mengajar seni itu sendiri? Hanya sekitar 40% Pak Aris. Hanya sekitar 40%. Di dalam kota saja, saya mohon maaf ya, di SMA 1 Tenggarong itu hanya ada 1 guru seni. Ide bagus Pak Ide bagus. Kebetulan saya kan ketua MGMP SMA-nya. Kemudian di SMA 2 ada saya, ada Bu Siti, tapi sebenarnya itu bukan berlatar belakang pendidikan seni, tapi PKK. Kemudian Bu Yasmin juga bukan berlatar pendidikan seni karena baru menempuh pendidikan seni. Kemudian di SMA Unggulan itu juga bukan guru seni. Yang guru seni lagi itu kemudian di SMA 1, di SMA 210. Di SMA Sanggana itu sebenarnya berasal dari guru pendidikan seni SMP. Jadi memang masih sedikit Pak ya. Jadi karena itu masih jauh Pak ya. Masih peluang. Kira-kira Pak ini kalau ini mungkin lebih luas lagi supaya siapa tahu Pak dari pemerintah juga mendengar secara langsung dari hasil dari kajian Bapak. Kira-kira apa sih Pak saran Bapak sebagai pelaku seni, selaku evaluator seni, kira-kira masukan untuk pemerintah daerah kita supaya terpenuhinya guru-guru seni yang mengajar seni di sekolah-sekolah khususnya di Kutai Kartanegara itu seperti apa Pak? Terima kasih. Itu juga yang menjadi kegemaran saya juga pernah menawarkan untuk membuka jurusan guru pendidikan seni di Jakarta. Saya sudah pertama jurusannya, tetapi ternyata jadi minimal berlatar belakang pendidikan S3 atau profesor pendidikan seni. Nah ini yang justru lebih sulit lagi beberapa waktu yang lalu karena dengan berdiri itu seni budaya, tetapi justru ini hanya rakap tidak diusahakan tapi tak mau. Pemerintah lebih berorientasi kepada pendidikan seni daripada pendidikan seni, sehingga ITK berdiri lebih dulu daripada ISB. Bahkan yang lebih prihatin lagi tahun ini sudah tidak menerima mahasiswa baru lagi. Oke, ini Pak ada pertanyaan lagi dari Bu Ranem, apa bedanya seni sastra yang berupa novel ataupun puisi dan lain sebagainya dengan naskah dari seni teater atau
film atau drama yang sama-sama tertulis tetapi belum dipentaskan? Apakah ada perbedaan? Artinya begini, jadi itu bahwa kita harus ada unsur kesengajaan. Jadi agak berbeda memang. Jadi kalau misalkan saya membuat naskah drama, itu biasanya ya naskah drama saja. Tetapi dalam komentar drama itu kan tidak menutup kemungkinan ada puisi yang dibacakan, ada syair yang diungkapkan, kan begitu Pak Aris? Iya, ya. Ya kan? Jadi drama biasanya ya betul. Yang juga lebih pada kekuatan cerita. Kenapa? Karena drama itu kemampuan ekspresinya, kemampuan pencerahan halayak itu daripada begitu. Ya. Ada Pak Aris? Ya, ini mungkin sebagai apa ya, sebelum kita masuk ke closing statement, sekali lagi kami minta mungkin dari apa ya, komentar-komentar dari teman-teman guru penggerak yang masih bergabung dengan kita, dari Bu Santi ataupun Bu Ranem. Ya, Pak Santi, Hasim. silakan. Assalamualaikum, Pak Hasim. Menarik sekali ya pembahasan tentang seni. Terutama saya ini menyukai seni sastra nih, Pak. Seni sastra silakan, dan Pak Santi. banyak juga menulis cerpen, novel. Nah, itu kaitannya dengan perilaku siswa ada relevannya nggak, Pak? Misalnya digiatkan seni sastra ke anak-anak supaya mereka tuh lebih sering membaca buku-buku sastra, kemudian ada kaitannya dengan pengembangan karakter atau bagaimana itu kira-kira, Pak? Menurut Pak Hasim Silakan. bagaimana? Pak Dokter, silakan ini dari pernyataan Bu Santi tadi, kira-kira kalau seni ini kaitannya kalau dihubungkan dengan pendidikan karakter itu seperti apa, Pak? Silakan. Betul, jadi sebenarnya begini, apa namanya itu, seni itu jangkauannya lebih luas daripada, mohon maaf ya, lebih luas daripada kita mengajar di depan kelas. Sebab kalau karya seni itu sudah berbentuk novel, dimiliki seseorang, dibaca seseorang, ya tidak hanya melibatkan indera mata, tidak hanya melibatkan panca indera mata, tetapi melibatkan juga perasaannya. Nah, nilai-nilai itu yang tidak dimiliki oleh apa yang diajarkan oleh guru. Jadi misalkan begini, kita mau mengajarkan kebaikan, kita mengajarkan disiplin lah bahasa kasarannya. Kita mau mengajarkan disiplin. Dalam 4 kali tatap muka itu belum tentu terlihat. Tapi coba langsung adakan lomba, anak-anak kelas itu misalkan pengalaman disiplin atau pengalaman melanggar peraturan yang pernah kalian lakukan, kemudian sanksinya, cerita lucu yang terdapat yang ambil dari cerita itu, kemudian dikumpulkan jadi satu, jadikan kumpulan cerita. Lebih Pak, cepat. kecuali kalau dihipnotis tuh lebih cepat kali, Pak. Karena teringat materi yang lalu tentang hipnotis. Hipnosis learning ya. Hipnosis learning. Tapi saya kira bahan bacaan sastra juga merupakan hipnosis juga ya. Karena dengan dia membaca novel-novel sastra, terutama yang mengandung moral, edukasi moral dan hal-hal positif lainnya, itu secara otomatis dia masuk ke alam bawah sadar si pembaca ini bahwa oh iya, ini nilai yang harus saya terapkan di dalam hidup saya. Seperti itu ya, Pak ya, kira-kira. Oke. Mungkin dari Bu Ranem. Indra saja, ada kedekatan rasa itu, ada Iya. rasa itu ya. Kalau tidak mengerti, Dan daripada buku mata pelajaran, mungkin kalau di pojok-pojok ilustrasi itu lebih baik kita sediakan buku-buku sastra atau seni sastra ya, Pak ya, kalau menurut saya. Karena buku pelajaran kan sudah ada di perpustakaan dan itu sudah kewajiban ibaratnya. Jadi untuk selingan itu lebih baik taruh aja novel-novel sastra atau ini pengembangan-pengembangan dari pemikiran-pemikiran Islami, taruh di pojok literasi. Gimana menurut saran Pak Hasim ini? betul. Ya, silakan, Pak. Kalau emang saya itu jadi kan itu mohon maaf ini ya, bahwa
interaksi yang kita jalankan di sekolah itu sebenarnya masih Suaranya mana Pak Hasyim? interaksi yang kita slogan gitu ya. Iya. Slogan, kalau menurut saya jadi masih slogan, belum ada karya begitu. Yang ada pun kalau sebenarnya ada itu masih beberapa karya guru. Contoh bagus itu sebenarnya di SMA 1 Tenggarong itu, tetapi saya disebutkan dalam itu ini adalah yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Novel ini. Jadi kebetulan seperti yang saya ikut lomba novel tempat bilat itu dari anak-anak BSI gitu ya. Justru anak-anak membeli ini lebih dicari daripada buku paket pendidikan dulu. Padahal terbitnya bareng itu. Ya. Pak, menarik itu Pak. Menarik Pak. Pak Aris, saya mau nanya juga nanti sama Pak Hasyim. Silakan langsung aja Mbak Indah. Atau Bu Ranem ada ini dulu. Ya, Bu Ranem dulu. Ya. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya untuk menuju ke arah menyukai seni, maka anak harus, atau kita semua, bukan hanya anak, kita semua harus mengenal dulu. Kemudian pengenalan itu bisa dimulai dari yang sederhana, yang ringan, yang mudah dulu. Kalau rasa suka itu sudah masuk, maka nanti dia akan mencari ke hal-hal yang lebih besar, lebih detail, dan lebih dalam lagi. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin silakan Mbak Indah sebelum kita akhiri sesi kita. Baik, Pak Hasyim, saya sedikit curhat memang dari 2006 sampai 2014 saya merupakan guru seni budaya di SMP Negeri 5 Wajana. Dan memang kebetulan saya waktu itu mengajar kelas 8 dan 9. Dan memang Kertanegara ini sangat langka sekali untuk guru seni budaya. Halo, Pak Hasyim masih bergabung atau gimana Mas Haris? Ini kok menghilang. Ini dia muncul lagi. Putus sinyal paling Mbak. Ya. Pak Hasyim. Ya, masih nyimak Pak Hasyim. Ya. Silakan Mbak Indah dilanjut. Oke, saya ulang Pak Hasyim. Jadi saya ini dulu waktu lulus SMA, saya lulus SMA 2005 sambil kuliah waktu itu di FISIP tapi di Unmu, dan saya diperbantukan untuk menjadi guru honor, maksudnya sambil waktu itu karena masih kuliah dan masih kekurangan guru, jadi saya mengajar di SMP Negeri 5 Loajanan, mengajar dari tahun 2006 sampai 2014 di Pak Hasyim. Dan memang guru-guru di Kertanegara ini sangat kesulitan untuk mencari guru seni budaya yang memang benar-benar asli seperti Bapak Makar. Dan kita kalau misalnya mengambil seni budaya adanya di Pulau Jawa, di Bandung, di Jogja, di Bali, di Solo. Dan ini mungkin Bapak kan sudah bilang seperti Bapak katakan, kalau Bapak mungkin bekerja sama dengan pihak Uncasa atau Unmul untuk benar-benar membuka jurusan seni tapi betul-betul ke pendidikan. Dan selain itu ada solusi yang lebih gimana gitu Pak Hasyim. Jadi buat kayak misalnya saya nih kan, karena belajar seni dan suka seni, akhirnya belajar seni, ada masih peluang untuk menjadi guru seni kembali. Silakan Pak Hasyim. Curhat sekali kan. Curhat lagi. Silakan Mas Hasyim. Itu tadi, jadi pemikiran Mbak Indah ini sebenarnya hampir sama dengan pemikiran sebagian besar murid-murid atau siswa-siswa saya, jadi bahwa pelajaran seni itu sebenarnya pelajaran yang paling menyenangkan karena tidak pernah mendapat hubungan apapun. Betul. Yang berkaitan dengan tadi ternyata bisa terukur juga Mbak. Jadi disertasi saya itu, ujian terbuka saya itu adalah rektor Universitas di Makassar. Jadi di wilayah timur satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki pendidikan seni ya. Kemudian di timur itu sebenarnya
apa di situ. Tapi memang untuk membuka jurusan itu kan memang tidak mudah. Paling tidak itu berpasangan 1 guru besar dan 3 lektor berijazah doktoral. Begitu. Jadi sebenarnya mohon maaf ini tidak mau menekan Kupar itu punya keunggulan sebenarnya dari aspek kultur dan budaya itu, tapi itu juga gitu loh. Saya nggak tahu apa namanya, tapi memang saya sudah menghubungi beberapa orang. Kalau solusi itu tidak diambil, silakan diambil pada guru penggerak ini. Kenapa kita nggak dirikan di atas itu? Iya. Ya silakan Pak. Dokternya kan sudah ada. Apa senior untuk menjadi guru seni budaya? Jadi memang agak susah, tapi ya kita namanya kita guru nggak boleh ada kata susah itu. Kalau kita bilang susah di depan murid, apa aja kita apalagi gitu ya. Kemudian terkait pernyataan Buranam itu tadi yang menyatakan bahwa memang harus ada begitu, harus ada menyenangi dulu. Tetapi yang perlu sekali lagi bahwa pentingan akhir-akhirnya itu adalah apresiasi. Sama dengan kita begini Pak ya, ada anak berbakat menggambar anak-anak ini. Kalau kita mengapresiasi, orangnya jelek nanti kita bakat itu. Begitu. Jadi apa yang dikatakan Buranam betul, tapi yang lebih penting adalah apresiasi. Karena itu, mohon maaf saya sangat kagum pada dulu waktu masih ada tokoh pendidikan dulu di BPRI Pak Timo itu apapun kabar anak-anak. Iya. Kita nggak mau pameran karya seni ada yang jelek-jelek itu pertama orang membicarakan petak di media massa itu hari itu banyak itu pamer. Oke, siap. Pak Wito kalau ada komentar, Pak Wito silakan monggo. Ya. Monggo kalau ada apa pertanyaan apa sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini di kebun ini tadi di rumah hilang sinyalnya, makanya nggak muncul. Iya. Oke. Terima kasih Pak Hasim, Pak Aris, Pak Buranam, Mbak Ida. Nah, itu sangat indah sekali ini materi yang berhubungan dengan seni. Ya seni itu harus artinya kita seperti saya beri contoh saja. Pak Hasim ini adalah orang seni, apapun tingkah lakunya, apapun perbuatannya itu semuanya sudah merupakan seni. Karena seni itu, karena saya rasakan beliau itu apapun menyenangkan. Walaupun ada hal-hal yang serius akhirnya jadi seni, bisa menyenangkan, tidak bisa jadi selalu seni begitu. berjalan berarti. Itu kalau Pak Haji ini sudah sangat-sangat mencintai seni, maka dari itu segala perbuatan tingkah lakunya sudah merupakan seni. Maka dari itu saya bisa menambahkan sedikit, seni itu tumbuh dan berkembang mungkin ya diawali dengan niat, diawali dengan nanti lama-lama seperti dikatakan Buranam tadi, bahwa sesuatu itu kalau sering dilakukan juga makin lama juga makin menyenangi. Kalau senang baru kita tekankan kepada hal itu. Mungkin itu sebagai closing terakhir ini ya. Saya mau muncul sudah terakhir. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kawan-kawan semua. Oke, terima kasih Pak Wito. Ya baik, Mbak Ida, sebelum saya berikan ke host, mungkin kita mintakan closing statement dari Pak Hasim sebagai pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Hasim, closing statement-nya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak atas penyelenggarannya siaran ini kepada Pak Aryan, Pak Suparno Gopar, senior saya, Dr. Andes Wito, Mbak Indah yang selalu aktif, Buranam, teman di SMA juga, yang kemudian berarti beberapa teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, saya ingin menyatakan jika apa yang saya sampaikan ini ada kebenaran, sebenarnya bukan karena kemampuan saya, tapi karena saya mengutip pendapat orang. Kalau ada kesalahan, sebenarnya itu justru keterbatasan saya dalam pengetahuan itu. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencintai seni, untuk tetap belajar seni, untuk memberikan perhatian seni.
berikan applause untuk Pak Dokter. Ya. Oke, mungkin saya juga sebagai moderator pada kesempatan sore kali ini tentunya masih banyak sekali kekurangannya. Saya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih yang pertama pada Pak Dr. Hasim selaku pemateri, kepada rekan-rekan guru penggerak yang luar biasa, dan juga tidak kalah pentingnya adalah pada Mbak Indah selaku host pada kesempatan sore kali ini. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan pada Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris yang sangat baik hari ini menjadi moderatornya Pak Dokter yang pakar ini punya di Ikatan Negara, dan Ikatan Negara pastinya bangga mempunyai seorang dokter yang benar-benar dipakar. Dan saya juga mau terima kasih kepada Pak Suwito. Saya senang banget hari ini Pak Suwito, biasanya sinyalnya itu hilang-hilang, hari ini bagus. Sampai ketebut, alhamdulillah ya. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena memang kita tadi nggak bisa live langsung karena ada beberapa trouble, tapi jangan khawatir, jangan sedih. Setelah siaran ini kita akan share ke YouTube. Jadi bagi para adik-adik SMA, SMK maupun MA, kalian setelah siaran ini di share, kalian juga bisa bergabung di dalam chatnya. Dan tadi sudah ada ngobras gitu. Ya, siapa? Oke. Ya. Hati-hati Pak. Ngobras. Ya, oke. Baik. Ini juga mau mengatakan kepada Pak, kita sudah berkata bahwa seni itu indah. Pokoknya materi hari ini saya sebagai guest absen aja sama Pak Dokter nih ya. Bentar indah hadir terus Pak, namanya indah. Mentang-mentang namanya indah. Iya. Apalagi seni berkaitan dengan indah, keindahan. Jadi saya selalu hadir, kayaknya cocok ini kalau misalnya setiap ada session atau momennya hubungan dengan seni, panggil aja indah Pak. Pasti akan jadi indah. Iya, betul. Dan saya juga mau umumkan kepada teman-teman besok, jangan lupa juga stay tune serampat, semoga tidak ada kendala, tapi jangan sedih. Kalau misalnya ada trouble di live, kalian juga bisa saksikan live streaming ini jam 5:30 pada hari yang sama. Jadi tetap ada quiz yang kemarin, ulang apa kepanjangan dari JMOE dan siapa nama foundernya. Yang pertama, soal yang pertama. Yang kedua, siapa soal yang kedua, sebutkan minimal 4 syarat menjadi masuk polisi. Ada 2 hadiah menarik untuk pemenang yang jawabannya tepat dan benar. Baik, dan ini juga mau terima kasih kepada Pak Aris, Bu Ranem, Pak Hashim, Pak Wito, Mbak Santi. Ya, jika ada salah kata dari Indah Buja maupun guru penggerak, Indah minta maaf karena Indah hanya manusia biasa, tidak lepas dari silap dan dosa. Baik, saya Indah Buja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. See you. Bu Santi, sebentar.